Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada yang terhormat Bapak Dr. I. Ketut Edi Purnama, STMT, selaku Dekan Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Yang terhormat Bapak Adi Nugroho, Senior Mobile Engineer, Otrium, UK. Yang terhormat Bapak Ari Mazharuddin Siddiqi, PhD, dosen Departemen Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, ITS. Serta rekan-rekan peserta webinar sesi industri atau pemerintahan pada siang hari ini yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rarasma Indraswari, dan saya akan menjadi moderator dalam kegiatan webinar hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan acara kelima, sekaligus penutup dari serangkaian webinar sesi industri pemerintahan pada pelatihan Micro Credential Certification untuk Associate Data Scientist dengan host Institut Teknologi 10 November. Webinar series kelima ini mengusung tema use case dan permasalahan terkait implementasi data science dan AI di industri atau lembaga pemerintah. Berikut ini akan saya bacakan susunan acaranya. Saat ini sedang dilaksanakan pembukaan. Kemudian kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sekitar pukul 10.45 hingga 1 jam kemudian ke depan akan dilakukan pemaparan oleh narasumber, dan kemudian akan dilakukan diskusi proyek oleh instruktur, yaitu Pak Ari, selama sekitar 20 menit, dan kemudian dilanjutkan sesi tanya-jawab hingga sekitar pukul 12.20, dan kemudian penutupan. Kita akan memasuki agenda pertama, yaitu pembukaan, dan akan kita mulai dengan pembacaan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai, semoga kita semua mendapatkan ilmu dan manfaat yang barokah untuk dari kegiatan hari ini. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan untuk duduk dengan sikap sempurna. Hadirin dipersilahkan untuk kembali duduk seperti biasa. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang luar biasa, Bapak Adi Nugroho, dengan topik Data Science in Retail Industry. Sebelumnya saya bacakan profil beliau terlebih dahulu.
Bapak Adi Nugroho merupakan lulusan dari S1 Teknik Informatika pada tahun 2009, dan kemudian beliau bekerja sebagai Senior Mobile Engineer pada Edgeworks PTA pada tahun 2017 hingga 2019, dan kemudian beliau menjadi Senior Mobile Engineer di Xerox Pty pada tahun 2019 sampai 2021, dan 2021 hingga saat ini beliau bekerja sebagai Senior Mobile Engineer di Otrium. Beliau memiliki training dan sertifikasi dari Google sebagai Android Associate Developer pada tahun 2018, dan juga dari Udacity pada tahun 2020 sebagai Cloud Develop Engineer Nano Degree. Dan kemudian pada tahun 2017, beliau mendapat penghargaan dari Samsung sebagai third place citizen category at Samsung Next Apps 4.0. Ya, luar biasa sekali ya. Oleh sebab itu, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan langsung kepada Pak Adi Nugroho. Monggo Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Saya share screen dulu. Ya, terima kasih Mbak Rarasmaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya kemarin diundang jadi sebagai narasumber ya. Kemarin, sebentar, saya coba ganti zoom-nya dulu. Oke. Suara saya terdengar jelas ya, Mbak? Terdengar, Pak. Monggo, silahkan dilanjut. Oh iya, baik. Iya, jadi saya kemarin mendapat undangan untuk bantuan untuk mengisi acara di Micro Credential. Jadi saya mengusung tema Data Science in Retail Industry. Yang pertama tadi sudah disebutkan Mbak Rarasmaya, profil saya. Jadi saya ulangi sedikit. Jadi saya lulusan Teknik Informatika ITS, agak lama lulusnya, jadi 5 tahun. Lalu di 2009 sampai 2017 itu saya kerja di Surabaya di software engineer. Jadi software engineer di PT Intramedian Mitra Kreasi. Lalu dari 2017 sampai sekarang itu saya bekerjanya sebagai software engineer, senior software engineer, dan kesemuanya itu remote. Jadi dari 2017 sampai sekarang saya belum pernah istilahnya ke kantor, melihat kantor itu seperti apa, duduk di samping teman-teman kerja kayak gitu. Itu dari 2017 saya ya seperti itu, kerjanya dari rumah terus. Sedikit fakta lucu ya dari saya. Jadi dulu waktu masuk informatika itu semester 1 itu IPK saya itu paling jelek satu angkatan, Masakom ya waktu itu. Tapi alhamdulillah waktu lulus itu IPK saya di atas 3 alhamdulillah gitu. Jadi dan sampai sekarang itu akhirnya terjunnya itu justru di software engineer, padahal dulu itu waktu dapat nilai jelek, IPK jelek, itu sempat kepikiran mau pindah jurusan lah. Saya salah jurusan, saya benar-benar blank pemrograman itu seperti apa dan seterusnya, tapi ujung-ujungnya malah keterusan jadi software engineer. Dan saya satu-satunya orang Indonesia yang bekerjanya dari Indonesia untuk Otrium Belanda. Jadi ada orang Indonesia yang bekerja di Otrium selain saya, tapi mereka bekerjanya dari Amsterdam. Jadi mereka kuliah di sana, lalu mereka intern, ada yang magang, ada yang sudah posisi finance, tapi nggak ada yang software engineer, dan mereka orang Indonesia tapi kerjanya di Belandanya sana, di Amsterdam. Saya sendiri Indonesia. Ada tim saya yang satu bagian sama saya, satu tim itu di desainer, tapi kakek neneknya yang dari Ambon, tapi sudah berganti kewarganegaraan ke Belanda. Jadi waktu itu lucu, waktu perkenalan dia tiba-tiba mengucapkan selamat malam kayak gitu. Saya sendiri kaget. Ya, sedikit perkenalan ya dari jadi tempat kerja saya, Otrium. Jadi kalau mau akses coba aja buka otrium.com. Jadi otrium.com ini itu startup, itu didirikan di 2015
markasnya di Amsterdam, Belanda. Dan Otrium ini adalah marketplace fashion itu untuk barang-barang end of season atau off price. Apa sih yang dimaksud end of season itu? Jadi kalau di negara subtropis itu kan ada 4 musim ya. Jadi winter, summer, fall, sama satu lagi apa ya? Spring ya. Jadi ada 4 musim. Nah, jadi biasanya kalau baju yang dikeluarkan oleh brand di musim dingin misalnya saat winter, ketika mau masuk musim semi itu ya sudah bajunya itu sudah nggak ada yang, karena baju itu khusus untuk winter. Nah, jadi si Otrium ini membantu brand-brand tersebut untuk menjualkan unsold inventory. Jadi untuk barang-barang off season otomatis harganya itu lebih miring. Kita sendiri sudah expand di hampir seluruh negara di EU dan sekarang sedang berusaha menguasai pasar US. Kita sendiri sudah mendapatkan series C funding 120 juta US dollar di 2021. Ini di kanan bawah founder saya Milan sama Max, founder Otrium Milan sama Max. Dan kita tuh remote first company. Remote first company itu maksudnya ketika kita meng-hire seseorang, terutama enggak terutama sih. Jadi ketika kita hire seseorang, kita itu enggak menawarkan dia misalnya kamu harus kerja di kantor, enggak. Jadi remote. Jadi saya itu punya teman itu hampir di seluruh bagian dunia itu ada semua. Itu jadi hanya bagian-bagian tertentu mungkin yang mereka itu harus berada di kantor di Amsterdam. Nah, lalu kenapa sih tujuannya Otrium menjual barang-barang unsold inventory itu? Jadi yang pertama, itu semakin meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungan dan sosial di industri fashion. Jadi kalau lihat di kanan itu Google Trend. Google Trend yang menunjukkan sustainable fashion. Jadi orang-orang yang mencari sustainable fashion. Sustainable fashion, dampak lingkungan dan sosial itu maksudnya kalau dampak lingkungan itu hubungannya dengan limbah. Kalau dampak sosial itu maksudnya mungkin kalau pernah dengar ya, ada brand-brand itu yang outsource pembuatan bajunya itu misalnya di Bangladesh. Nah, kalau itu membayar upah si pekerjanya itu di bawah UMR misalnya, nah berarti itu dampak sosial yang buruk. Jadi semakin banyak orang-orang itu yang aware akan hal-hal ini dan berusaha mencari fashion, mencari kayak produk-produk fashion dari brand yang mereka itu paham tentang dampak sosial ini. Sustainable, mereka itu nggak berdampak buruk ya terhadap lingkungan dan sosial. Dan industri fast fashion itu kan berubah sangat cepat banget kan. Misalnya seperti yang saya bilang tadi, winter kan ada 4 musim, itu berarti barang itu harus segera laku sebanyak-banyaknya itu dalam 2 bulan. Bulan ketiga itu sudah mulai akan pergantian masuk ke musim berikutnya, itu barang-barangnya tuh kalau banyak yang nggak laku, nah itu beberapa brand itu bahkan itu membakar atau membuang barang-barang tersebut. Jadi kalau bisa lihat di kanan atas itu ada penelitian dan juga di penelitian oleh media itu beberapa brand Nike, H&M, Burberry itu mereka membakar produk mereka nggak terjual. Kenapa sih kok dibakar? Kenapa nggak dijual lagi? Nah itu menurut mereka kalau barang-barang tersebut dijual lagi dengan harga rendah itu akan membuat citra mereka tuh buruk, image-nya buruk. Kok ternyata Nike ini ada barang murah juga ya, kayak gitu misalnya. Nah, akhirnya brand-brand itu perlu marketing channel baru yang reputable untuk menjual produk-produk mereka yang tadi nggak terjual itu, tapi dengan tetap menjaga image mereka. Jadi di sini kita bisa lihat Otrium itu sudah banyak brand yang bergabung ya, sudah banyak banget yang bergabung. Jadi kalau bisa kita lihat di kanan itu ada kita ada Adidas, kita sudah ada Puma, kita sudah ada Asics. Terakhir itu yang brand cukup gede itu Balenciaga itu sudah gabung di Otrium juga.
Dan ini contoh teman-teman saya yang dari business development, mereka berusaha untuk menarik brand-brand yang baru untuk masuk ke dalam Autrium. Ya, lalu kita lanjut ke intinya ya. Jadi tentang data science di Autrium. Yang pertama disclaimer dulu. Jadi saya itu bekerjanya sebagai engineer di B2C. Jadi bukan engineer di bagian business intelligence yang mengurusi masalah data. Tapi insya Allah saya sedikit banyak tahu lah apa istilahnya implementasi data science di Autrium seperti apa. Lalu istilah data science di sini itu saya gabungkan ya antara data analis, engineer, dan data science. Jadi toolingsnya, analitiknya, mungkin ada beberapa metode data science itu nanti saya coba kasih tahu implementasinya seperti apa. Dan juga data science di sini yang saya pahami itu adalah kadang kita itu nggak perlu pakai metode yang sangat jelimet ya, untuk mencapai sesuatu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya metodenya sederhana, misalnya bisa diselesaikan pakai linear regression aja, ya kenapa enggak kayak gitu. Nggak perlu misalnya kalau kita mau menerapkan data science itu harus pakai neural network lah. Mungkin yang pernah dengar pakai gradient boosting, ya mungkin nggak perlu sampai sejauh itu. Jadi misalnya sejauh ya kalau misalnya kita pakai logistic regression aja atau pakai decision tree aja sudah bisa menyelesaikan masalah, ya kenapa enggak kayak gitu. Jadi tidak harus sangat-sangat jelimet metode yang digunakan. Nah, lalu untuk tooling jadi yang kita gunakan yang pertama itu adalah Postgres. Postgres itu pasti untuk yang database-nya ya. Lalu kita punya segmen. Ini contohnya segmen. Jadi segmen itu sebuah SaaS, yaitu software as a service, yang membantu dari beberapa source yang ada. Jadi di sini contohnya ada source dari aplikasi-aplikasi kita, dari aplikasi partner. Jadi untuk pembagian kupon itu kita menggunakan source tadi untuk input di tempat lain. Tempat lain itu contohnya kayak Facebook Ads, kayak Instagram Ads, seperti itu untuk analytics lanjutan. Nah, kita pakai segmen. Lalu pasti kita pakai juga Excel dan Google Sheet. Jadi kadang-kadang kalau misalnya seperti yang saya tadi bilang, kalau pakai Excel dan Google Sheet aja sudah bisa, ya kenapa enggak? Excel dan Google Sheet sendiri itu kan cukup powerful juga ya. Jadi metode forecasting-nya ada, regression-nya mungkin cukup sederhana ya dibandingkan kalau misalnya pakai SPSS kayak gitu, tapi ada gitu dan itu bisa digunakan. Kita juga pakai Power BI. Selanjutnya kita pakai Looker. Looker ini data analytics yang dimiliki oleh Google, dibeli oleh Google. Jadi untuk kita nggak perlu bikin dashboard itu dari nol lagi. Jadi sudah ada inputnya dari datanya, itu langsung istilahnya dikonsum oleh Looker, dan nanti Looker itu kita tinggal mau bentuk dashboardnya seperti apa itu sudah langsung, dan ini bisa real time juga. Kita juga sedikit menggunakan R dan Python. Sejauh apa saya belum tahu karena sekali lagi saya bukan di bagian BI, tapi ya yang menggunakan R dan Python waktu itu, dan juga kita pakai Golia untuk search. Nah, selanjutnya implementasinya yang pertama adalah ada customer segmentation. Customer segmentation itu maksudnya kita tuh membagi, jadi clustering customer berdasarkan beberapa fitur data. Jadi ketika si customer itu melakukan pembelian, itu kan tersimpan di dalam ya datanya semuanya, mulai dari ID, jumlah pembeliannya, dan segala macamnya. Jadi banyak sekali fitur di dalamnya. Nah, dari fitur-fitur itu kita mengcluster si customer. Di sini kita bagi menjadi 3 cluster. Jadi ketahuan nih, yang cluster pertama itu adalah bargain hunters, mereka yang mencari diskon. Itu fashion enthusiast, jadi mereka itu benar-benar ya orang fashion, mungkin ibu-ibu ya selalu beli barang-barang branded terbaru. Terus segmen ketiga adalah sustainable shopper, ternyata itu ada. Jadi ketika kita melakukan clustering itu ada, jadi orang-orang yang mereka itu membeli barang-barang yang
dari brand yang sustainable. Jadi memang terimplementasi di dunia nyata. Jadi memang ada customer itu yang sudah mencari barang-barang yang sustainable dari brand sustainable. Nah, selanjutnya dari hasil customer itu kita itu perlu validasi kan. Nah, validasi itu kita lakukan dengan survei. Jadi dari beberapa customer itu yang hasil yang kita cluster, kita ambil beberapa customer, kita berikan mereka email, terus kita minta feedback ke mereka berdasarkan survei. Jadi karena tadi kan sudah ada 3 cluster nih, bargain hunter, fashion enthusiast, sama satu lagi sustainable shopper. Kita itu membuat survei dengan pertanyaan yang menunjukkan bahwa nanti orang ini tuh akan masuk mana, kayak gitu, apakah bargain hunter, apakah fashion enthusiast, apakah sustainable shopper. Dan ternyata dari hasil survei tersebut tervalidasi nih hasil clusternya. Nah, akhirnya gunanya tuh untuk apa sih segmentation itu? Akhirnya digunakan untuk actionable insight seperti pengembangan fitur atau produk di homepage. Jadi sebagai contoh nih, di mana di salah satu bagian, ini data dari Looker ya. Jadi untuk rata-rata harga dari 3 klaster itu kita tahu nih, yang bargain hunter itu rata-rata nyari yang harganya berapa, fashion enthusiast harganya berapa, sustainable shopper harganya itu berapa, kayak gitu. Nah, dari tiap bulan kita sudah tahu si pembagiannya berdasarkan klaster tadi. Selanjutnya itu akan jadi insight kita. Jadi ketika si orang ini misalnya masuk klaster ke fashion enthusiast. Nah, maka di saat bulan itu kita itu di homepage-nya si orang itu kita tunjukkan barang-barang dengan harga yang sekian, sehingga chance mereka untuk membeli barang itu semakin tinggi karena ya rata-rata si fashion enthusiast itu nyarinya di harga-harga barang yang segitu. Nah, ini salah implementasi yang kedua, ada behavior analysis. Behavior analysis itu sebenarnya tracking ya. Jadi tracking dari penggunaan fitur oleh pengguna. Nah, dari hasil tracking itu, ini nanti akan membantu pengambilan keputusan apakah dikembangkan lebih lanjut, apakah fitur tersebut harus diubah atau dihapus kayak gitu. Jadi yang chart di atas itu, ini sebagai contoh, kita waktu itu menambahkan filter. Jadi filter-filter berdasarkan harga, ukuran baju, brand, terus harga tertinggi, harga terendah, tadi warna, kayak gitu. Nah, ternyata saat kita menambahkan fitur tersebut, fitur ini tuh banyak banget yang terpakai. Bahkan yang orang yang tidak memakai filter, jadi ini kan ada add to cart conversion sama filter. Jadi perbandingan antara mereka yang menggunakan filter sama istilahnya gimana ya? Jadi mereka yang menggunakan filter dengan kemungkinan mereka itu menambahkan barang tersebut ke keranjang belanja. Nah, ternyata kalau mereka nggak menggunakan filter, itu konversinya ke mereka akan membeli barang itu sangat kecil. Nah, berarti filter itu sangat banyak digunakan, sangat banyak dicintai oleh pelanggan. Nah, dari situ kita akan mengembangkan filter ini lebih lanjut, gitu. Nah, terus di sini kita juga tahu kan, akhirnya dari beberapa filter yang ada, itu filter mana yang paling sering digunakan. Nah, ternyata max price sama min price. Ternyata ada juga yang segmen kayak gitu. Dan sebagai contoh, max price sama min price. Nah, berarti karena filter ini semakin banyak digunakan, maka kita bisa nih naruh filter price itu berada di atas sendiri. Karena itu yang paling sering mereka gunakan. Lalu ada juga tracking untuk FAQ page, jadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, ternyata dari semua pertanyaan yang kita punyai di halaman tersebut, yang paling sering diakses adalah what is your return policy? Jadi kalau saya nggak suka sama barang saya, gimana sih cara saya return? Nah, akhirnya dari sini kita tahu nih, oh ternyata pelanggan itu sebelum memutuskan memakai aplikasi atau membeli barang kita, itu mereka itu pengen tahu dulu return policy-nya seperti apa. Akhirnya dari tracking ini, dari analisa ini, kita itu menambahkan fitur supaya label untuk return policy-nya produk tersebut itu seperti apa itu diperjelas, sehingga mereka itu
semakin suka dalam penggunaan aplikasi kita untuk website juga. Nah, implementasi selanjutnya yaitu search. Jadi search itu pencarian ya. Jadi untuk pencariannya kita itu menggunakan natural language processing untuk pencarian baik di aplikasi maupun web. Kenapa harus pakai NLP? Jadi bisa memberikan hasil yang lebih relevan, personal, dan bisa di customize. Maksudnya seperti apa? Jadi relevan itu contohnya seperti ini. Contoh waktu itu kita ini testing ya waktu itu. Jadi testing kita take down semua barang yang bajunya itu benar-benar warna merah. Nah, tapi ada baju itu yang warnanya itu mendekati merah kayak gitu. Nah, dengan NLP, maka ketika mereka mencari red dress, itu akan tampil nih baju-baju yang mendekati istilahnya warnanya itu sebenarnya mendekati merah, jadi kayak marun kayak gitu, itu muncul di halaman search-nya, muncul di hasilnya. Dengan NLP juga tim data itu tidak perlu menambahkan keyword atau keyword extraction, tidak perlu menambahkan keyword. Jadi dengan NLP keyword extraction itu akan otomatis terjadi. Mohon maaf sebentar. Nah, lalu juga ada implementasi sinonim dengan penggunaan NLP. Sinonim itu maksudnya gini. Jadi kita itu masih belum bekerja sama dengan Nike. Kita yang sudah kerjasama adalah Puma dan Adidas. Nah, kalau si user ini ketika masuk Otrium, mereka itu search Nike, tapi kalau kita nggak menampilkan barang itu juga kayak gimana ya, aneh ya. We don't have Nike kayak gitu itu jadinya aneh kayak gitu, atau there is no search result, itu jadinya aneh gitu. Nah, karena kita kerjasama sama Puma, sudah kerjasama sama Puma dan Adidas, kalau mereka search Nike, yang keluar justru Puma dan Adidas kayak gitu. Jadi sinonimnya dari Nike itu adalah Puma dan Adidas. Kalau di tooling di engine kami seperti itu. Dan juga auto translation. Jadi ketika si itu memasukkan produk-produk mereka itu nggak perlu lagi translate ke satu-satu ke bahasa yang kita dukung di website dan aplikasi, itu akan otomatis ditranslate oleh si engine-nya. Jadi kalau seperti contoh di atas kanan itu, kalau mereka memasukkan dalam bahasa Belanda, itu si brand-nya itu waktu itu memasukkannya semuanya dalam bahasa Inggris, masukkan produk-produknya, mereka memasukkan search dalam bahasa Belanda, otomatis akan tampil nih sesuai yang mereka search tadi. Selanjutnya contohnya adalah smart targeting. Case-nya adalah Balenciaga. Jadi waktu itu kita launching Balenciaga sebelum Black Friday, jadi sekitar 2 minggu lalu. Balenciaga itu waktu itu kerjasama dengan kita, lalu ngasih tahu, saya mau launching cuma dalam waktu 1 minggu. Kita ditantang untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Waktu itu kita akhirnya brainstorming ya. Yang pertama siapa yang harus di-invite, siapa yang harus di-target. Maksudnya itu kalau kita target itu kalau satu kali kita mentarget segmen user di Facebook itu kan membayar ya. Jadi kalau Facebook Ads itu kan bayar. Untuk per iklan itu kan ada harganya. Nah, kita itu kepingin supaya customer acquisition cost-nya itu kecil. Jadi kita itu harus tahu orang-orang untuk kita target oleh untuk Balenciaga launch ini. Akhirnya kita lakukan adalah identifikasi customer high value. Jadi customer dengan beberapa kriteria tertentu yang masuk high value itu siapa, yang itu akan nanti kita invite. Nah, karena kita perlunya identifikasi, akhirnya kita lakukan clustering. Identifikasi customer yang high value ini kita lakukan clustering. Metode yang kita lakukan adalah weighted K-mean.
Jadi kalau K-mean biasa itu semua fitur, semua kolom itu punya bobot yang sama kan. Nah kalau weighted K-mean itu ada beberapa fitur tuh yang punya bobot lebih tinggi, jadi lebih bias. Tapi memang itu yang kita cari karena kita ingin mencari customer itu yang seperti saya bilang tadi high value. Jadi dari pembelian dalam satu barang itu tertinggi berapa, dari histori pembelian dan seterusnya. Jadi akhirnya kita dapat nih beberapa customer yang high value. Hasilnya adalah kita punya gross sale, jadi dalam satu minggu itu 1,1 juta euro. Jadi sekitar euro itu berarti sekitar 17 miliaran untuk Balenciaga aja dalam satu minggu. Akhirnya kita, jadi smart targeting ini bagus untuk A/B testing. Nanti saya coba jelaskan di belakang A/B testing itu apa. Nah, yang unik adalah kita itu ke 6 negara itu kita berikan semua itu jumlah yang sama. Jadi Prancis itu jumlah usernya sama yang ditarget, terus istilahnya di ke-6 negara itu jumlah usernya sama yang kita target, yang kita invite istilahnya untuk Balenciaga launch ini. Uniknya adalah hanya 3 negara yang menunjukkan peningkatan tertinggi, yaitu Prancis, Inggris, US. Nah, ternyata orang-orang di negara Belanda, Belgia, dan juga Jerman itu nggak terlalu antusias ternyata dengan launching Balenciaga ini. Nah, ini menarik nih, nanti jadi rencananya di Otrium itu akan ditindaklanjuti hasilnya ini. Kenapa kok seperti ini ternyata behavior-nya si pelanggan itu? Kok cuma di 3 negara aja? Kalau Prancis pasti mungkin karena Balenciaga itu kan dari Prancis ya. Nah, yang unik itu justru kenapa kok Belanda, Belgia, dan Jerman ini biasa-biasa aja waktu ada launching Balenciaga. Selanjutnya ada smart pricing. Nah, smart pricing itu apa? Jadi smart pricing itu untuk optimum pricing dan dynamic coupon. Jadi algoritma untuk menentukan harga terbaik berdasarkan guideline dari brand. Jadi brand itu cukup memasukkan produk ini itu kami mau harga terendahnya itu cuma segini, kayak gitu. Harga maksimal itu segini. Nah, si engine-nya Otrium itu akan otomatis memberikan harga yang optimal dan juga kupon atau diskon itu yang optimal juga. Beberapa fitur yang digunakan untuk smart pricing ini antara lain adalah new drop. Jadi kalau ada barang baru yang baru aja masuk berdasarkan season, stok, dan popularity. Jadi maksudnya smart pricing itu harganya produk itu bisa otomatis dari itu ngubah harganya. Jadi dari ketika mereka memasukkan barang di Otrium, kalau mereka mengaktifkan smart pricing, harga, diskon, dan harga dan diskon itu akan otomatis di-set secara pintar, secara dinamis. Sebagai contohnya ya, mungkin kalau contohnya itu kayak season ya. Ketika sekarang seasonnya itu winter, musim dingin, tapi ada pelanggan itu yang mencari baju untuk musim panas, itu otomatis harganya pasti turun dong. Jadi nggak mungkin harga baju musim panas itu saat musim dingin harganya tinggi banget. Jadi saat musim dingin celana pendek itu pasti harganya sedang murah-murahnya. Nah, kita itu si Otrium itu otomatis bisa mengeset harga itu juga berdasarkan season. Jadi brand itu nggak perlu mengerjakan pekerjaan manual lagi. Hasilnya adalah peningkatan revenue sampai 10 kali. Ini salah satu case di salah satu brand yang mengaktifkan smart pricing. Nah, lalu saya tadi bilang masalah A/B testing. A/B testing itu apa? Jadi Otrium itu selain sebagai marketing channel juga bisa jadi laboratorium istilahnya dalam tanda kutip. Jadi brand itu bisa memasarkan beberapa produk dalam waktu tertentu untuk mencari tahu sebenarnya dari sekian banyak produk ini user itu pengguna istilahnya itu lebih tertarik tuh sama produk yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau brand itu mengaktifkan smart pricing,
Jadi brand itu akhirnya tahu sebenarnya harga optimal yang disukai oleh pelanggan, harga produk ini itu berapa. Nah, sehingga itu bisa menjadi input bagi si brand tersebut ketika mereka akan memasarkan produk barunya mungkin yang satu jenis ya. Mungkin kalau brand misalnya Adidas mengeluarkan sepatu warna pink misalnya di Otrium, smart pricing-nya dihidupkan, Adidas itu akhirnya tahu, oh sepatu pink itu sebenarnya harga yang disukai itu sekian gitu. Nah, akhirnya si Adidas itu ketika mengeluarkan sepatu pink lain itu harganya itu diset sesuai dengan smart pricing yang dilakukan oleh Otrium. Implementasi lain itu kita ada forecasting. Jadi target forecasting kita tahu kalau ini contohnya, jadi yang garis abu-abu di setiap chart itu adalah forecast. Jadi sebenarnya istilahnya prediksinya itu kita itu bisa mendapatkan pendapatan itu berapa sih di 1 minggu ini, 1 bulan ini, 1 tahun ini. Jadi ada forecasting. Lalu ada automatic ticketing, routing, dan prioritizing. Itu maksudnya begini, jadi setiap e-commerce, marketplace itu pasti ada customer service. Nah, customer service itu kalau ada pelanggan itu misalnya komplain atau ngasih feedback, memasukkan ke dalam sistemnya jadi entah dari chat, entah mereka kirim email, itu dengan penggunaan machine learning ya atau data science itu kita tahu nanti si problem ini itu akan masuk ke bagian apa? Apakah delivery, apakah masalah payment, apakah masalah return, apakah masalah refund. Jadi otomatis tanpa harus ada satu orang yang assign khusus, oh, ini kayaknya problemnya itu setelah dia baca-baca, oh ini masuknya payment. Setelah dia baca-baca, oh masuknya return. Jadi enggak, sudah ada sistemnya sendiri yang otomatis assign tiketnya itu ke siapa. Jadi otomatis kalau ke payment ya otomatis akan berhubungan dengan orang yang payment, customer service bagian payment. Lalu ada sentiment analysis, kita ada NPS survey dan social media comments. Jadi kita tahu sentimennya pelanggan terhadap Otrium di minggu ini, di bulan ini itu apakah positif, apakah negatif. Kalau positif itu keywordnya apa aja, kalau negatif keywordnya apa aja. Jadi kita tahu istilahnya kalau misalnya negatif hubungannya itu sama proses refund misalnya terlalu ramah. Nah, berarti kita bisa perbaiki di minggu berikutnya. Refund itu harus kita perbaiki, kita percepat lagi supaya customer itu senang kayak gitu. Lalu ada yang ini sedang kita kembangkan yaitu image recognition for product display. Jadi kalau misalnya brand itu memasukkan produknya ke sistemnya Otrium, mungkin produknya itu terlalu ke bawah, misalnya ke bawah sebelah kiri gitu. Nah, si engine kita itu bisa ngasih tahu si brand bahwa produk kamu ini display untuk produk kamu ini terlalu ke kiri bawah, kurang ke tengah. Atau mungkin kita kan berusaha supaya semua produk itu di display yang pertama itu background-nya itu nggak boleh rame. Jadi kalau background-nya terlalu rame, kita ngasih tahu brand, background-mu ini terlalu rame, nggak sesuai dengan guideline kita di Otrium. Kayak gitu. Yang sekarang itu kita masih manual ya. Jadi ketika brand upload gambar produk, ada orang yang melihati ini udah cocok nggak, apakah seperti tadi, apakah background-nya terlalu rame, apakah produknya sudah center atau belum, dan segala macamnya. Nah, nanti kita akan punya engine untuk itu, image recognition-nya. Sudah demikian dari saya beberapa implementasi ya data science di Otrium. Nanti mungkin kalau ada sesi tanya jawab di akhir ya, Mbak Rasmaya. Betul, Pak. Iya, terima kasih semuanya. Oh iya, saya belum sowan nih sama Pak Ari, dosen saya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adi Nugroho atas materinya yang luar biasa. Kebetulan sekali tadi teman-teman sebelum ikut kelas ini dapat materi tentang clustering ya.
Ini tadi langsung diberitahu contoh implementasinya kalau di industri kayak gimana yang terkait clustering tadi. Oke, mungkin berikutnya kita bisa masuk ke pembahasan dari instruktur. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu profil dari instruktur hari ini. Untuk sesi industri hari ini, instrukturnya adalah Bapak Ari Mazharudin Sidiki, PhD. Beliau adalah dosen teknik informatika ITS dari tahun 2005 hingga sekarang. Latar belakang pendidikan beliau adalah S1 di ITS, kemudian S2 di Monash University, dan S3 di University of Western Australia. Langsung saja saya persilahkan kepada Pak Ari. Monggo Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Maaf, Pak Adi Nugroho. 2004 ini masih ingat sekali sama Pak Adi ini. Sebelum saya sekolah dulu ya, saya 2007 sudah tidak mengikuti lagi. Lulusnya mungkin sekitar 2008 ya Pak Adi ya. Ya, saya 2008, saya pas tidak di kampus ya. Baik, saya lanjutkan dari yang disampaikan Pak Adi. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan ya. Saya menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, yaitu tentang implementasi ya, atau aplikasi dari apa yang kita pelajari selama kita belajar di data science gitu ya. Jadi sesi industrinya ini adalah tentang retail industri ya, data science in retail industry. Perusahaannya namanya Otrium ya, dari Netherlands. Ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan insight-nya, dan dari insight itu kita bisa cek yang saya kerjakan nanti akan mau saya bawa kemana gitu. Nah, oke. Ini saya kilas balik seperti yang disampaikan sama Pak Adi tadi, bahwasanya di bisnis baju itu yang saya tahu kalau kita kan mengenal cuma 2 musim saja gitu. Nah, dulu pertama di waktu saya SD ya, mungkin sampai belum lahir ya. Waktu saya SD itu dulu kan musimnya cuma sampai sekarang musimnya cuma 2 sih, cuman periodenya itu lebih deterministik gitu ya. Yang namanya musim hujan itu ya kira-kira dari Oktober Maret gitu kan. Kemudian musim kemarau dari April sampai September. Itu biasanya memang berulangnya semacam itu. Tidak banyak ini sih, tidak banyak variasi ya. Paling selisihnya ya seminggu 2 minggu hujannya gitu. Atau di tengah kemarau itu ada 1 kali hujan, itu disebut orang kiriman gitu. Ya semua hujan memang kiriman dari Tuhan ke kita gitu aja. Cuma ada istilah-istilah yang digunakan gitu. Nah, cuman masalahnya makin ke gini kok sepertinya pola hujan kemarau ini makin tidak tertentu gitu. Nah, kalau kita di fashion atau pakaian itu variasinya menjadi sekali gitu, karena selain orang membeli pakaian, let's say saya membeli pakaian, berarti kan saya masih sesuaikan dengan pertama usia saya dulu, usia, kemudian pendapatan ya, kemudian pengeluaran saya, lalu apalagi postur tubuh, warna kulit, kemudian apakah saya berkacamata atau tidak, itu berpengaruh gitu. Kalau misalkan ya kacamata saya bentuknya apa, itu kan berpengaruh sekali gitu ya. Tubuh saya tambun atau tidak itu berpengaruh sekali. Kalau misalkan tubuh saya tambun itu ya jadi gini, dalam fashion itu kalau misalkan kita itu mungkin menggunakan warna-warna yang bernuansa gelap gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan warna hitam itu cenderung tubuh kita terlihat langsing. Coba lihat Pak Adi Nugroho itu memang kelihatan langsing kan, karena bajunya hitam. Atau memang aslinya langsing ya. Nah, ya. Nah itu secara teorinya seperti itu. Kemudian gini, garis-garis baju gitu ya. Kalau Anda misalkan tubuhnya tambun, kayak baju dengan garis-garis horizontal itu malah memberikan kesan kita itu lebih lebar itu dibandingkan dengan kita menggunakan baju yang garisnya ke atas atau vertikal. Itu satu. Kemudian apalagi ya, ya kita di wilayah tropis ya dibandingkan dengan wilayah yang wilayah 4 musim itu.
cuman pernah hidup lama di Indonesia dan di Australia. Mayoritas hidup saya di Indonesia. Saya di Australia sekitar 6,5 tahun. Nah, di situ saya benar-benar merasakan hidup di 4 musim gitu ya. Per 3 bulan ganti, per 3 bulan ganti. Jadi fashion wise kalau kita memang orangnya fashionable ya berarti memang harus belanja terus gitu. Cuman karena konteks saya di sana dulu sebagai mahasiswa jadi ya nggak terlalu banyak belanja gitu. Kalau masih bisa di-reuse ya di-reuse saja gitu. Tapi kita kan konteks pembicaraannya adalah hal yang berkaitan dengan bisnis ya. Jadi kalau bisnis ya memang harus laku gitu. Seperti motonya di Otrium ini adalah all clothes should be worn, bukan untuk dibuang atau bukan untuk tidak laku gitu ya. Nah, misinya adalah bagaimana supaya baju itu supaya laku. Ya, yang kita cuma 2 musim dibandingkan dengan yang 4 musim tadi, itu challenge-nya menurut saya lebih besar di yang 4 musim tadi itu. Karena yang 2 musim kan per 6 bulan. Kalau 4 musim ini turnover-nya tinggi sekali. Nah, apa yang terjadi kalau baju tidak laku? Biasanya kalau misalkan penjualnya tidak mau, itu biasanya diskonnya gede-gedean. Nah, kita biasanya hunting diskonnya ya pada waktu itu. Cuman kalau di baju makanan itu marginnya, setahu saya marginnya termasuk yang tinggi. Seperti makanan itu marginnya bisa 2 kali lipat, baju mungkin bisa sepertiganya, atau mungkin kalau misalkan di diskon besar pun itu sudah ketutup dengan yang sebelumnya sudah laku. Tapi itu tetap harus tetap laku ya. Oke, itu saya mau review yang tadi disampaikan sama Pak Adi Nugroho. Ya, dia berubahnya sangat cepat sehingga harus segera laku lah gampangnya gitu ya. Meningkatnya kita mesti ngitung juga berapa yang produksi untuk market saya winter, kemudian summer, autumn dan sebagainya. Ini yang tadi disampaikan beberapa baju yang tidak laku bagaimana. Dia bisa membuat environmental havoc atau kerusakan environment kalau dibuang. Ini apalagi baju yang banyak unsur plastiknya itu berbahaya sekali untuk lingkungan. Ya, why fashion brands destroy billions worth? Ya, ini seperti ini. Ini statistiknya ya bahwa ya bisnis baju ternyata saya juga baru tahu ini. Karena bisnis baju itu bisa berbahaya untuk lingkungan. Yang saya tahu bisnis baju itu berbahaya untuk lingkungan kalau misalkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat itu mencemari. Ternyata pasca produksinya, pasca penjualannya pun juga tidak kalah mencengangkan kalau yang saya lihat di sini ya. Ternyata dari sini kita bisa tahu bahwasanya itu bisa menjadi sebuah limbah yang tidak terrecycle ataupun bisa terrecycle pasti dalam waktu yang tidak pendek, dan itu berbahaya untuk lingkungan. Oke, sekarang what to do. Baik, supaya bisa cepat laku, karena misinya kan itu ya, membuat produk kita laku dengan cepat gitu ya. Supaya bisa cepat laku bagaimana? Pertama tadi Pak Adi menyampaikan kita mesti membuat search engine yang bisa senyaman mungkin atau seakurat mungkin mengakomodasi kebutuhan dari user, gitu kan. Nah, beberapa hal yang bisa digunakan di dalam bisnisnya yang di manage oleh Pak Adi ini adalah menggunakan natural language processing. Apa natural language processing ini? Misalkan kalau kita punya customer over the world gitu kan, itu sepertinya kalau kita punya karyawan untuk menjawab inquiries itu juga pasti akan lama sekali. Saya sering menginquiry sebuah produk itu lama balasnya. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengemploy robotnya atau program yang berbasis artificial intelligence plus chat ya, atau kita lebih kenal dengan chatbot itu. Nah, di dalam chatbot ini kita bisa mengenali apa yang disampaikan oleh customer, kemudian menjawab dengan seakurat. Apa sih tantangannya kalau di natural language processing itu? Misalkan sama-sama bahasa Indonesia ya, oke, Inggris lah. Kalau bahasa Indonesia mungkin korpusnya agak jarang ya. Kalau bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris itu bisa terkait dengan dialog, bisa terkait dengan istilah yang umum di satu negara dengan negara yang lain. Contoh saja negara-negara berbasis bahasa Inggris, misalkan ada Australia, ada Amerika, ada Inggris dia. Mereka punya Mereka punya term yang berbeda.
mengungkapkan hal yang sama. Nah, itu challenge untuk natural language processing. Nah, itu nanti kita satu topik yang bisa mungkin diangkat dalam final project-nya. Ya, kemudian keyword ya, keyword implementasi sinonim ya. Sinonim ini bagian dari term atau bagian dari dialek yang apa namanya, yang common di suatu daerah. Ya, ada satu mungkin ada kata-kata yang sebenarnya maknanya berbeda jauh, tapi sebenarnya maknanya halnya sama itu, atau sebaliknya misalkan dua kata yang tidak sama-sama sekali gitu kan. Kalau di Amerika tuh kalau mobil tuh menyebutnya boot gitu ya, untuk bagasi belakang mobil ya, boot. Ada yang kalau di Inggris menyebutnya bonnet ya. Itu kan dua hal yang berbeda sekali tapi sebenarnya mengacu hal yang sama. Ini tantangan untuk natural language processing. Nah, nanti silakan misalkan sampean mau berfokus pada ini ya bisa, nanti ada contoh-contohnya kan sudah ada di materinya ya. Oke, kemudian targeting customers. Nah, ini kita bisa menggunakan clustering ya. Sekali lagi data itu yang mendrive model yang kita buat supaya model yang kita buat itu seakurat mungkin. High value-nya adalah customer yang prospektif untuk membeli produk kita. Tidak selamanya high value customer itu adalah yang big spender kalau in my opinion ya. Apalagi tadi Pak Adi menyebutkan loyal customers gitu ya. Loyal customer belum tentu dia big spenders. Bisa jadi yang dibeli itu barang-barang yang affordable untuk kebanyakan orang atau yang terjangkau oleh kebanyakan orang. Tapi itu dia terus beli gitu kan di lapak kita atau di tempat jualan kita. Nah, ini mesti juga menjadi pertimbangan ya. High value bukan berarti hanya mengacu pada angka ya atau besarnya uang yang di-spend. Bisa jadi big spender tapi dia cuma beli dua kali. Apakah dia berpengaruh pada decision kita? Kalau kalau bisnis yang kita kerjakan itu adalah memang mengejar margin ya, contohnya misalkan untuk produk-produk yang atau dagangan yang memang seni misalkan gitu ya, seni kan produknya cuma 1, 2 tapi tidak banyak gitu. Tapi sekali dapat marginnya besar. Dalam konteksnya baju ini atau fashion ini mestinya sih kalau dalam pandangan saya dia lebih ke margin medium sampai margin yang agak bawah ya. Tapi dia mengandalkan frekuensi penjualan. Nah, mengandalkan frekuensi penjualan akhirnya ketemunya juga kurang lebih sama. Contoh yang lain ya, Anda misalkan beli pulsa itu, untungnya berapa sih satu orang beli pulsa? Paling kalau teman saya dulu pernah bisnis pulsa itu yang dia membuat engine untuk istilahnya menservis pelayan jual beli pulsa itu. Dia sekali transaksi itu cuma untungnya Rp50. Nah, tapi kan berapa transaksi dalam sehari gitu kan. Rp50 kalau transaksinya 100.000 sehari ya sudah kelihatan 5 juta sehari, satu hari loh ya. Kalikan 1 bulan dan itu Sabtu Minggu tidak transaksinya. Nah, seperti itu. Itu high value customer. Nah, ini kita bisa dilakukan dengan pengenalannya dengan klasterisasi. Nah, kita perlu grab data sebanyak mungkin. Kalau tadi di tempatnya Pak Adi ini database-nya bisa menggunakan PostgreSQL, ada yang dari Excel dan sebagainya. Ini kalau kita tarik balik ke materi kita, itu adalah pada bagian ini pengenalan big data ya, waktu di awal-awal materinya itu. Big data dari berbagai macam sumber, kemudian kita lakukan pre-processing sampai mendapatkan data yang clean, baru kemudian kita lakukan modeling dari data. Kemudian produk apa dan dijual kapan? Ini data historical ya, data historical. Ini dimatchkan dengan customernya, customernya yang target marketnya yang mana atau dari cluster mana customer yang A, B dan C. Nanti bisa misalkan dilakukan modeling dengan menggunakan klasifikasi gitu, misalkan ya klasifikasi. Kalau
season A misalkan itu untuk cluster konsumen X misalkan itu berapa penjualan yang banyak produk yang dari tahun kemarin, sehingga kita bisa kira-kira berapa sih produksinya dan berapa dulu lakunya, dikalibrasi dengan misalkan inflasi gitu ya. Atau di COVID ini ya pasti tadi Pak Adi menyebutkan saya mau jual produk ya minimal lakunya minimal harga, jadi seperti itu. Oke, ini proses clustering. Anda bisa melihat dari beberapa hari ini ya kita menyampaikan tentang clustering ya. Ini mungkin matrix yang digunakan untuk clusteringnya: Euclidean distance, Manhattan distance, Minkowski, Hamming dan sebagainya. Oke, kemudian smart pricing. Mungkin smart pricing ini kalau dalam pandangan saya Anda bisa menggunakan regresi gitu ya. Jadi ya dari data historical kemudian dibuat modelnya dan keluarlah regresi. Kira-kira nanti harganya berapa ini di bulan ini ya. Ini poin yang kedua ini adalah dilakukan evaluasi ya. Di pembaruan data. Jadi karena data itu berevolusi, misalkan setahun yang lalu itu harga jas hujan pada bulan Desember atau Januari misalkan itu 100.000. Kalau tahun depan bagaimana? Apakah itu tetap 100.000 atau misalkan naik menjadi 110.000 atau bahkan turun 10.000? Nah itu nanti kita bisa gunakan dengan regresi. Tapi itu sekali lagi based on historical data ya. Jadi kalau datanya memang tepat, tebakannya juga akan lebih tepat. Oke, sentiment analysis. Tadi sentiment analysis kita bahas tentang bagaimana sebuah ungkapan itu bisa diklasifikasikan sebagai apakah dia sentimen positif, negatif atau neutral ya. Contohnya yang dibahas ini kemarin kalau tidak salah ya. Ini kemarin misalkan I love this shirt gitu, I love this clothes gitu misalkan. Itu adalah sentimen positif. Ini yang kata-kata ini bisa didapatkan dari chatroom, bisa dari email gitu kan, dan dilakukan pembelajaran dengan menggunakan RNN sentimen positif. Jadi kalau misalkan itu sentimennya positif terhadap sebuah produk atau review dari sebuah produk. Jadi kalau misalkan begini, Anda punya 100 produk lah gampangnya ya, atau 1000 produk misalkan. Kemudian setiap orang akan memberikan review pada produk itu. Apakah akan dibaca satu persatu reviewnya? Nah, bisa kebayangkan banyaknya kerjaan yang harus kita lakukan untuk membaca review satu-satu. Ada sih bintang ya, bintang berapa, tapi untuk mendapat positif itu mesti melihat komennya yang beneran. Ya, itu bisa dilakukan dengan menggunakan RNN ini salah satunya. Kemudian image recognition for product. Oke, ini yang kemarin disampaikan ya, ada CNN misalkan convolutional. Ini ya teorinya semacam ini ya. Jadi ada image, kemudian dilakukan convolution, pooling, flatten, kemudian masuk ke iya Pak Ketut. Ada di jadwal Pak Ketut. Sungkan saya ini Pak Ketut malah expertnya AI, ini saya kok malah izin Pak Ketut. Ini ya saya lanjutkan ya. Masuk ke fully connected layer dan keluar klasifikasinya. Ini bisa jadi juga bisa digunakan untuk misalkan kita punya foto baju gitu ya. Kemudian dari foto baju itu kita bisa melakukan klasifikasi dengan menggunakan CNN dan menghasilkan baju ini adalah baju untuk leisure, baju untuk formal dan sebagainya. Atau bisa begini, kita membuat search engine-nya itu seseorang itu punya foto dari seseorang gitu ya, foto yang menggunakan baju, bagaimana dimasukkan ke search engine-nya gitu. Nah, di search engine-nya toko ini bisa merekomendasikan baju apa saja yang mirip dengan yang kita search-kan itu. Nah, sepertinya yang seperti ini menarik juga nanti. Jadi daripada kita memasukkan, saya nggak tahu ini baju ini kalau secara terminologi baju ini
baju apa modelnya gitu kan, apalagi baju ibu-ibu ya atau perempuan itu kan modelnya banyak sekali tuh. Ada yang rumbai-rumbai, ada yang slim, ada yang macam-macam, saya nggak tahu. Jadi misalkan sambuan difoto dengan menggunakan baju yang saya suka misalkan atau yang istri saya suka, kemudian mengupload itu ke search engine-nya di sebuah toko, dan kemudian setelah kita tekan tombol klik gitu, dia akan search dan merekomendasikan di toko itu baju apa saja yang kira-kira mirip atau mendekati modelnya dengan baju yang kita upload tadi. Itu menarik sekali. Ini beberapa RNN ya, ada konsep many to one to many, kemudian many to many. Kalau yang forecasting bisa ini ya, image captioning. Ya mungkin image captioning bisa tadi ya yang gambar, terus ini sebenarnya baju ini tipenya apa, itu mungkin masuk dalam image captioning-nya. Itu kemudian klasterisasi ya, klasterisasi ini sudah. Sentiment analysis. Nah, kita perlu juga concern dengan sosial media. Contohnya misalkan dia akan gedok tular gitu ya ke teman-temannya melalui sosial media. Oh itu toko sana itu begini, reviewnya bagus, kemudian produk-produknya lengkap gitu, dan pelayanannya baik, cepat, harganya juga affordable. Nah ini kita perlu antisipasi. Kalau misalkan toko kita menjadi salah satu trending topik dalam jagat per Twitteran atau jagat per Facebookan, itu kan kita bisa tahu juga nanti seberapa feedback dari masyarakat. Itu sih. Kemudian yang terakhir ini untuk segmentasi, kita bisa menggunakan beberapa arsitektur CNN yang bisa kita melakukan proses klasifikasi, kemudian object detection, segmentasi, dan beberapa hal lain yang penting sekali untuk kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu kurang lebih Bu Rarasmaya, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih banyak atas pembahasannya Pak Ari. Ya, terima kasih banyak juga untuk narasumber Pak Adi. Mungkin setelah ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman peserta, apabila memiliki pertanyaan bisa menuliskannya di chat room atau juga bisa menuliskannya di Google Form yang sudah di-share oleh teman-teman asisten tadi, atau bisa juga langsung raise hand dan langsung menanyakan kepada narasumber atau instruktur. Silahkan. Ini kebetulan materinya menarik sekali ya. Tadi beberapa pembahasan terkait clustering. Saya kurang tahu bagaimana kalau di kelas yang lain, tapi tadi kalau di kelas saya dapat semacam perasaannya kalau teman-teman peserta itu masih ada yang bingung. Kalau klasifikasi jelas kan ya, implementasinya untuk apa. Tapi kalau clustering itu implementasinya apa, saya merasa beberapa masih belum punya bayangan, sehingga tadi dari pembahasan dari Pak Adi tadi kayaknya sangat memberi insight terkait bagaimana aplikasi clustering di dunia industri. Silakan teman-teman kalau mungkin ada yang mau tanyakan. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya mau tanya deh ke Pak Adi. Mohon maaf Pak, saya tanya. Jadi kalau di Otrium ini, Ya, monggo. Tadi kan banyak sekali ya implementasinya ya terkait data science. Mungkin pertanyaan saya adalah apakah ada implementasi yang terkait recommender engine ya Pak? Karena sepertinya kalau di website atau aplikasi gitu kan yang terkait yang mungkin berjualan begitu kan biasanya ada recommender engine-nya ya. Kalau di Otrium bagaimana Pak? Apakah ada. Jadi kalau misalnya seseorang itu sudah membeli sebuah barang ya, itu kita itu akan ngasih tahu. Jadi ada section namanya you may also like. You may also like itu, jadi misalnya si orang ini beli baju, terus di section you may also like itu akan muncul yang biasanya dibeli berbarengan itu apa, di barang itu tuh apa, atau juga jadi contohnya kalau mereka beli baju akan otomatis you may also like juga celananya apa. Mungkin juga ada mungkin kalau ada topi lah, mungkin kalau ada barang-barang lain. Jadi mengajak supaya customer itu kalau bisa beli sepaket, mungkin kayak gitu, begitu sistemnya. Baik, tadi ada pertanyaan soalnya di kelas saya juga kurang bisa menjawab. Mungkin saya mau tanya ke Pak Adi karena langsung ke praktisinya ya. Kira-kira kalau yang recommender engine itu pakai apa? Klasifikasi, clustering atau asosiasi nggih Pak? Kalau di Otrium. Kalau
detailnya saya nggak ngerti Mbak. Jadi waktu itu saya langsung pakai engine-nya aja. Jadi sudah ada dari back-end-nya, sudah ada API-nya, kita langsung menggunakannya. Tapi di belakangnya menggunakan apa detailnya saya sendiri kurang paham. Gitu. Oke, baik. Matur nuwun. Terima kasih Pak Adi. Kebetulan ini sudah Ya. ada peserta yang raise hand. Saya persilahkan kepada Pak atau Mas Gayuh, silahkan kalau mau bertanya langsung. Ya, terima kasih Mbak kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu mengajukan pertanyaan ke Mas Adi Nugroho ya. Mungkin pertanyaan pertama, tadi kan Mas Adi cerita bahwa perusahaannya ini full remote gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah gimana caranya ini bisa munculkan ikatan emosional yang kuat lah antara pegawai dengan kantor supaya pegawainya ini bisa loyal ataupun mengakrabkan antar sesama pegawai di timnya katakanlah. Kalau tidak pernah ketemu tatap muka sama sekali ya ceritanya tadi ya. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apa ya pertimbangan database yang digunakan adalah PostgreSQL. Kemudian pertanyaan ketiga, tadi kan ada survei untuk customer ya. Nah, gimana caranya membuat customer ini bersedia mengisi survei tersebut. Kemudian yang pertanyaan keempat, tadi kan ada pengelompokan customer jadi 3 ya Mas Adi kalau nggak salah. Apa ya dasar pertimbangannya kok customer ini dibagi jadi 3? Kemudian yang kelima pertanyaannya, tadi kan Mas Adi menyampaikan bahwa akan ada teknologi image recognition ya, yang mana itu akan menggantikan perannya orang, yang mana orang itu bertugas untuk mengecek gambar yang diupload tadi Mas, yang sampean bilang kurang ke kanan, kurang ke kiri, kurang ke atas, dan sebagainya. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana perusahaan Anda itu menyikapi pegawai yang digantikan oleh teknologi ini tadi? Mohon maaf mungkin dirumahkan atau dipindah atau dikasih pendidikan lebih lanjut atau gimana mungkin itu dulu Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Gayuh. Ini pertanyaannya langsung beruntun. Mungkin bisa dijawab satu persatu Pak Adi. Mohon maaf untuk pertanyaan pertama tadi yang terkait remote tadi. Ya, terima kasih Mas Gayuh. Jadi yang pertama mengenai full remote, kalau bonding kita beda ya bondingnya dengan perusahaan yang konvensional yang misalnya mereka ada outbound atau apa, jadi kita bondingnya ya via online gitu. Jadi kita ada 3 minggu sekali ada fun game. Jadi kita ada main board game waktu setiap 3 minggu sekali tiap tim itu ada. Jadi kita senang-senang di situ dan kita dibayar alhamdulillah ya. Walaupun sedang mengikuti kegiatan fun tersebut, tapi ya tetap dibayar. Jadi bondingnya seperti itu, bondingnya kayak online gitu. Kalau masalah gimana supaya timnya itu istilahnya menyatu ya. Jadi ketika mereka apply ke perusahaan, rata-rata itu sifatnya itu sama. Yang pertama ya. Jadi orang-orang yang memang suka kerjanya itu ya remote kayak gitu. Jadinya masalah adaptasi, masalah kebiasaan dan segala macamnya itu hampir semuanya itu sama dan mereka itu ya sudah aware ya, sudah paham bahwa ya memang seperti ini gitu, tanggung jawabnya, terus masalah seperti tadi masalah bondingnya dan seterusnya. Jadi ya satu cluster ya, mungkin satu cluster orang-orang remote seperti itu. Yang kedua mengenai kenapa database yang digunakan kok Postgre bukan yang lain, saya nggak, kalau jawaban yang rumitnya saya nggak tahu, tapi jawaban sederhananya adalah karena tim-tim kita itu mereka lebih paham tentang Postgre kayak gitu. Dan dari awal CTO-nya sendiri itu ketika mengembangkan Autrium versi awal pertama kali websitenya itu pakai Postgre, sehingga yang dicari pun orang-orang backend itu yang mereka sangat paham tentang Postgre. Gitu. Mengenai feedback, kenapa sih gimana caranya orang feedback itu kok mau? Kita itu voluntarily ya. Jadi kita tawarkan ke mereka feedback. Mungkin tadi kalau dilihat sepertinya kok semuanya mau memberikan feedback itu. Jadi sebenarnya enggak. Jadi hanya sebagian kecil. Kita memberikan sekitar 30.000 email pertanyaan kepada pengguna, tapi yang menanggapi itu kalau nggak salah cuma sekitar berapa ya, 4.000, 3.000 atau 4.000. Memang kecil sekali dan ya itulah kenyataannya. Jadi kita feedback itu berusaha sebanyak-banyaknya, nanti yang menjawab ya paling hanya sebagian kecil
seperti itu. Kita waktu itu feedback pun juga kita nggak ngasih, misalnya nggak ngasih, kalau ngisi feedback ngasih diskon kayak gitu. Itu dulu pernah di awal-awal pertama kali waktu CEO-nya dulu cerita, mereka mencari feedback, tapi sekarang ya enggak. Tapi ya memang seperti itu, dari feedback yang kita sebar, yang ngisi itu pasti akan cuma sedikit. Gitu. Lalu kenapa ada 3 segmentasi? Oke, 3 segmentasi customer itu kita sendiri yang menentukan. Gitu. Jadi mungkin kalau nggak salah ya, di machine learning itu kan saat K-means itu kan ada silhouette score ya, silhouette score untuk melihat berapa sih optimalnya jumlah cluster kayak gitu. Kita nggak waktu itu. Jadi kita sendiri yang berasumsi bahwa kita akan membagi dalam 3 cluster gitu. Kenapa asumsinya 3 cluster? Dulu di awal sebelum kita mengeluarkan fitur untuk sustainability clothing, dan sebelum, kan istilahnya sustainability clothing itu kan baru rame di 2019-an kalau nggak salah. Itu mulai banyak. Sebelum 2019 itu kita segmen customer itu cuma 2. Antara mereka yang cari diskon aja atau mereka yang istilahnya loyal. Mereka yang loyal, mereka yang fashion enthusiast tadi itu kita bagi cuma 2. Tapi ketika kita mengeluarkan fitur untuk sustainability clothing, baru kita tambahkan 1 segmen lagi. Jadi kenapa kok dibagi 3? Itu adalah asumsi dari kita. Jadi kita bagi 3-nya dari situ. Mengenai image recognition tadi dan orang yang akan di-replace, ini berdasarkan opini saya pribadi aja ya. Memang ya itu sesuatu yang nggak bisa dielakkan lagi ya. Kalau misalnya memang ada beberapa pekerjaan yang terlalu rutinitas, itu ada yang bisa digantikan oleh AI. Salah satunya mungkin seperti tadi image recognition, dari ada pegawai yang mereka lihat terus tapi akan digantikan kayak gitu. Nah, menurut saya itu juga istilahnya mungkin bisa dianggap dinamika hidup ya. Kalau misalnya kita tahu dulu itu Gojek nggak ada, adanya ojek online semua. Tapi ketika Gojek ada, ya jadilah banyak orang-orang ke Gojek kayak gitu. Menurut saya, opini saya pribadi, pekerjaan itu pasti akan berubah ya, menurut saya. Jadi kalau ada yang digantikan, pasti ada yang baru. Contohnya, dulu itu nggak ada YouTuber, sekarang ada pekerjaan YouTuber. Gitu. Dulu di 2010-an ke belakang itu istilahnya ya apa pekerjaan YouTuber itu, apa nggak ada kayak gitu. Tapi mungkin ada pekerjaan yang hilang terus berubah sekarang jadi YouTuber. Atau mungkin kalau dulu mungkin fakultas istilahnya orang-orang yang masuk fakultas untuk perfilman itu nggak begitu wah, sekarang karena ramenya YouTuber, ramenya influencer, yang masuk ke sana tuh jadi banyak banget gitu. Jadi untuk teknik-teknik seperti itu. Kalau masalah kompensasi orang-orang yang akhirnya terreplace itu, ya itu kembali sih, saya sendiri kurang paham mengenai jadi kembali lagi ke hukumnya di Belanda ya. Di hukumnya Belanda itu kalau misalnya ada pekerjaan yang orang yang tergantikan itu seperti apa, sesuai dengan ya kembali sesuai dengan hukum yang ada di Belanda kayak gitu. Kalau apakah mereka akan diedukasi dan segala macamnya saya kurang paham, tapi setahu saya itu pernah ada case, jadi orang itu dipindahkan ke divisi lain. Ke divisi lain karena divisinya yang itu sudah nggak diperlukan lagi ya gitu. Tapi apakah itu berlaku ke ini saya belum tahu. Begitu Mas Gayo. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Adi. Semoga menjawab Pak Gayo. Atau mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Gayo? Iya, mohon izin, mohon maaf masih ada nambah satu lagi tadi yang kelewatan. Ya, ini tadi kan menyebutkan ya bahwa mohon maaf mungkin Otrium ini kan menjual barang yang mungkin tidak baru sesuai musimnya ya. Dan memang kan tujuannya tadi kan bahwa gimana caranya supaya produk-produk yang dijual ini image-nya itu tetap terjaga gitu ya. Walaupun toh bukan musimnya dan sebagainya. Nah, kalau boleh tahu gimana caranya ya dari pihak Otrium sendiri kok bisa menjagalah nama baik produk yang dijual itu walaupun bukan dijual di musimnya. Terima kasih. Gini, jadi walaupun kita istilahnya tidak menjual barang yang
bukan istilahnya bukan nggak musimnya juga. Jadi saya tambahkan tadi adalah end of season. Jadi barang yang seasonnya itu hampir habis. Yang pertama itu yang kita awal-awal banget dulu kita itu menjual barang-barang yang seasonnya itu mau habis. Tapi setelah banyak brand yang bergabung sekarang, jadi ketika di winter, misalnya di winter 2021 ini ada misalnya Adidas mengeluarkan produk winter di 2020 karena kita brandnya udah gede nih. Nah, kita menjualkan juga barang yang di 2020 kemarin, tapi khusus untuk winter. Sekarang seperti itu. Di awal-awal memang kita menjualnya itu barang-barang memang di seasonnya tuh hampir habis, kita menjualkan barang-barang tersebut. Tapi kalau sekarang karena sekali lagi stoknya udah banyak, kita pun juga bisa menjualkan barang yang sesuai musimnya sekarang. Walaupun itu di musim yang lalu kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya istilahnya mungkin karena brandnya juga ya. Jadi ketika kita menjual barang dari 2020 pun di sisi yang sama itu masih laku kayak gitu. Istilahnya kalau kita beli Adidas ini, Adidas walaupun itu keluaran 2020 2019 ya tetap laku aja kan seperti itu kalau misalnya di Indonesia kayak gitu. Mungkin dari pengaruh brandnya juga seperti itu. Kalau supaya tetap reputable, image-nya bagus, yang pertama kita dari awal itu komit supaya kita banyak banget desainer yang di dalam. Jadi supaya desainnya itu human center, desainnya bagus. Jadi image-nya si Otrium itu benar-benar saat mereka mengakses itu kelihatannya mewah kayak gitu. Sehingga mereka orang-orang berbelanja itu juga fiturnya ada fitur yang personalized, search-nya dibagusin, website-nya itu atau aplikasinya aksesnya juga sangat cepat. Jadi itu yang kita jaga, istilahnya kualitasnya, supaya brand-brand itu kalau jual barang di Otrium itu mereka itu juga senang kayak gitu, karena ya Otrium itu reputable. Itu kita memang jaga image-nya Otrium seperti itu, begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Adi. Bagaimana Pak Gayuh? Apakah menjawab atau Ya, mungkin? terima kasih Mas. Terima kasih. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan lagi dari peserta mahasiswa dari ITS yang tidak mau disebut namanya. Ini sepertinya teman-teman mahasiswa malah penasaran ini dengan pengalamannya Pak Adi, bagaimana bisa sampai bekerja di Otrium. Jadi teman-teman mahasiswa ini pengen dimotivasi biar bisa dapat pekerjaan di luar. Gitu Pak, monggo. Oke. Yang pertama dulu ya, skill set yang harus dipunyai. Ini kan mumpung masih mahasiswa juga ya. Kalau seingat saya di ITS itu kan ada unit bahasa ya, unit bahasa yang di saya dulu itu di semester 6 apa 7 itu dapat 1 tahun itu gratis di unit bahasa. Nah, itu manfaatkan sebaik mungkin ambil untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sangat-sangat penting. Ambil itu. Jadi kalau unit bahasa membuka misalnya yang mau belajar bahasa Inggris itu ambil. Segera diambil, segera belajar, dipelajari dengan baik sekali. Jadi bahasa Inggris itu sangat-sangat penting. Yang kedua, portfolio. Dulu saya jujur aja waktu mahasiswa itu paling punya portfolio project itu cuma 1 waktu itu, PKL dari kerja praktek. Nah, hanya itu aja. Tapi sekarang dengan semakin majunya teknologi ya sudah ada YouTube, kalian bisa mempelajari teknologi yang baru. Beberapa course kalau di kampus itu pasti sudah bekerja sama lah entah dengan dengan IEEE mungkin dari Springer dan segala macamnya itu bisa diakses. Itu gunakan sebaik mungkin, pelajari sesuatu yang baru di situ. Sekarang sudah ada medianya semua. Bikin portfolio, bikin sebuah side project. Jadi banyakin portfolio mumpung sedang mahasiswa, waktunya banyak. Itu gunakan sebaik mungkin, bikin portfolio yang banyak, terus ambil bahasa Inggris itu. Nah, karena di dunia remote ya, terutama di remote company ini, grade itu nomor 2. Yang nomor 1 itu pengalaman, portfolio. Semakin banyak portfolio
yang kalian itu punyai itu semakin bagus pengalamannya itu. Terus kenapa itu ya bisa di Otrium? Kalau yang di spesifik di Otriumnya sendiri, jadi pengalamannya cukup lucu ya. Otrium itu ada bukaan waktu itu, mereka perlu mobile engineer, tapi syaratnya yang pertama itu pasti fluent dalam bahasa Inggris. Yang kedua itu mereka yang berdomisili di Eropa. Nah, saya waktu itu nekat daftar, kok ternyata di interview kayak gitu, di interview ternyata ya itu di interview hampir 1,5 jam itu full membahas tentang teknik-teknik dalam dunia software development. Jadi ditanyai masalah solid principle, design pattern, unit testing, continuous improvement, continuous development, tentang documentation dan segala macamnya 1,5 jam. Ternyata dari situ saya lolos dan dikasih project, dikasih trial, dan alhamdulillah sampai sekarang saya ya ini bekerja di Otrium. Jadi waktu itu sebenarnya modalnya nekat, tapi ya itu tadi alhamdulillahnya saya sudah mendapatkan ilmu ya waktu itu dari sejak kuliah juga, akhirnya bisa menjawab tadi interviewnya seperti itu. Kalau ya itu tadi sih, sekali lagi kembali lagi skill setnya bahasa Inggris dan portfolio. Begitu Mbak Rarasmaya. Baik, terima kasih banyak Pak Adi ya. Semoga itu bisa memotivasi teman-teman mahasiswa ya. Apalagi yang ikut ini kan sebenarnya sedang ikut sertifikasi. Sertifikasi Pak, ini sertifikasi data scientist ini. Oh, iya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya ini kegiatan ini, dan juga ini tinggal sedikit lagi ya, tinggal materinya tinggal 1 minggu, dan kemudian kalian mensubmit final project, jadi selesaikan sampai tuntas, mumpung ini kesempatan berharga ini buat nambah portofolio. Dan juga final project yang kalian pakai itu juga bisa menambah ya pengalaman kalian. Kalian sudah pernah bikin apa saja kayak gitu. Gitu. Iya, benar-benar Mbak. Ya, ini mereka sebenarnya ada project bikin itu Pak, aplikasi terkait data science. Itu tadi klasifikasi, clustering, dan lain-lain sampai deployment-nya. Gitu. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lain? Mumpung ada narasumber luar biasa ini. Terutama ini tadi ya, tadi materi clusteringnya sebenarnya cuma sedikit dibandingkan klasifikasi ya. Klasifikasi beberapa pertemuan, clustering cuma 1. Nah ini mumpung tadi dari penjelasannya Pak Adi itu banyak dibahas, banyak terpakai clustering sebenarnya. Mungkin kalian yang berminat untuk proyeknya membuat clustering, bisa langsung tanya ke Pak Adi, kira-kira seperti apa saja aplikasinya nanti kalau di industri. Gitu. Ini kayaknya pada pemalu semua nih Pak. Mohon maaf. Atau mungkin ada di sini, mungkin saya mau tanya deh, ada yang proyeknya kira-kira mirip dengan yang dijelaskan Pak Adi tadi atau tidak? Misalkan seperti market segmentation, terus kemudian targeted customer, dan lain-lain. Oke lah. Baik, mungkin karena tidak ada pertanyaan, saya cukupkan saja mungkin Pak. Terima kasih banyak untuk Pak Adi sebagai narasumber dan juga Pak Ari sebagai instruktur. Sebelum saya akhiri, saya akan menyerahkan sertifikat secara virtual. Berikut merupakan sertifikat untuk Pak Adi sebagai instruktur, sebagai narasumber dari acara sesi industri dan pemerintahan mikro kredensial yang kelima ini. Terima kasih banyak Pak. Dan berikut merupakan Sama-sama, terima kasih. Berikut merupakan sertifikat untuk Pak Ari sebagai instruktur. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak baik pada narasumber, instruktur, maupun peserta. Sebelum kita akhiri, saya mau minta tolong kepada para peserta untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu karena kita akan mengambil foto bersama sekaligus ya sebagai penghujung ini ya acara sesi industri yang terakhir ini yang kelima. Minggu depan sudah tidak ada, sudah penutupan mikrokredensial. Kita tolong pada teman-teman untuk mengaktifkan kamera. Ya. Tolong kepada Mas Miftah selaku asisten untuk take foto. Baik Ibu, dimohon kepada teman-teman sebelumnya yang belum mengaktifkan kamera untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Kita akan melakukan take foto. Mungkin saya akan hitung dalam kehidupan ketiga ya. 1, 2, 3. Untuk yang berikutnya 1, 2, 3. Baik, saya kembalikan ke Bu Ras. Baik, terima kasih banyak Mas Miftah. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, instruktur, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam pelatihan ini saja. Demikian, saya Rarasmaya Indraswari, mewakili seluruh panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sekaligus di sini saya mau pamitan kepada semua peserta, karena ini sesi terakhir kita ketemu bareng-bareng semuanya. Mohon maaf juga kalau selama ini ada kesalahan dalam penyelenggaraan kegiatan mikrokredensial. Demikian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adi, terima kasih banyak Ya, Pak Ari, sama-sama, Bu Mbak Rica, Ras. Pak Ketut juga masih Terima memantau. kasih Pak Ketut, terima kasih Pak Terima kasih. Adi. Salam kenal Mas Adi, sukses selalu Ya, ya. sama-sama Pak. Iya, sama-sama Pak. Ya. Jangan kapok diundang lagi Mas Adi. Oh iya siap Pak. Ya. Hati-hati di sana lagi tinggi ya COVID-nya. Ya, Saya dari Malang Pak. Oh Malang. Remote Pak. Ya Pak. Wah enak ya. Geng. Ya selalu Mas. Ya. Mari Pak, saya pamit. Ya. Terima kasih banyak Pak Adi. Monggo. Ya, sama-sama. Sukses buat Datus. Oke, sama-sama. Makasih. Pamit. Waalaikumsalam.